The art of programming is the art of organizing complexity. Selamat datang di Kacamata Dosen. Nah, kita lanjutkan lagi pertemuan kedua ya untuk materi kuliah algoritma pemrograman 2, di mana di sini kita menggunakan processing. Nah, memang di algoritma pemrograman pertama kalian mungkin sudah mempelajari sedikit banyak tentang algoritma, tapi bukanlah pemrogramannya atau programmingnya, karena di yang pertama kita menggunakan Scratch itu masih berbentuk puzzle ya, walaupun kita belajar sedikit programming tapi bukanlah mengcoding. Nah, pada semester ini dengan algoritma pemrograman 2 menggunakan processing, kita lebih kepada hands on untuk coding ya, programmingnya. Jadi kalian sudah mulai untuk mengetik sintaks programnya gitu. Jadi sebelum kita nanti mulai ya untuk melakukan programming language sebagai lebih advance lagi, kita coba untuk pertemuan kali ini kita akan lihat dulu apa sih yang mesti kita lakukan ya, atau things to do before programming ya. Jadi ini juga cukup bagus untuk kalian untuk mempersiapkan atau untuk menyadari nanti seperti apa sih programming itu, seperti apa sih nanti kita bahasa pemrograman itu. Nah, jadi ketika kita mencoba memutuskan untuk memulai belajar programming, kita pasti tidak akan ingin misalkan kita waktu terlalu banyak tetapi nggak ngerti-ngerti juga. Kenapa? Sebagai pemula atau sebagai beginner ya, kita akan sangat mudah untuk bingung ya dengan kita melihat ada beberapa baris program, sintaks-sintaks gitu, kemudian kita perlu menyiasatinya atau supaya tidak terlalu memakan banyak waktu atau tidak terlalu buang-buang waktu, atau kalian sudah mempelajari tapi nggak ngerti-ngerti. Nah, tapi kita perlu untuk beberapa cara ya yang mesti kita persiapkan ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan pemrograman ya. Jadi faktanya memang belajar coding itu tidak semuanya mudah ya, atau tidak semuanya juga sulit ya, tetapi memang coding itu perlu eksperimen ya. Jadi kalau kalian biasanya ngerjain soal kemudian kalian hanya melihat tutorial kemudian kalian ikutin, itu kalian nanti nggak akan ngerti-ngerti gitu. Jadi coding itu lebih kepada kita harus cobain sendiri, kemudian eksperimen ya, ubah sedikit, ubah banyak ya, itu adalah dalam part of eksperimennya kita. Jadi yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa apapun alasan kita untuk belajar coding ya, itu mungkin nggak akan mudah pasti ya, nggak akan mudah, walaupun tools yang kita gunakan relatif mudah. Bahkan kalian belajar Scratch aja yang itu hanya dalam bentuk puzzle, mungkin ada beberapa juga yang masih belum memahami gitu. Nah, istilahnya kalau yang di Scratch itu kalian dalam bentuk puzzle, kalau di programming ya kalian harus ketik gitu, codingnya apa, code-nya apa untuk melaksanakan tugas-tugas atau perintah tertentu ya. Nah, ya kita posisinya, stage-nya kita berada di paling bawah lah, very bottom ya. Artinya kalian kan tingkat 1, walaupun sudah dibekali dengan algoritma pemrograman 1, tetap kita levelnya masih bawah gitu. Dan apalagi kalian jurusan komunikasi dan mungkin mata kuliah algoritma pemrograman ini hanya di tingkat 1 aja gitu. Nah, beda dengan anak IT, misalkan di beberapa mata kuliah dia selalu belajar pemrograman. Nah, untuk itu kita harus belajar lebih giat lagi ya. Kemudian kita harus lebih rajin lagi tentunya, karena ya ini faktanya gitu ya.
Kemudian kita buat target ya dalam mempelajari coding atau bahasa pemrograman itu kita selalu bikin target ya. Gue mau bikin apa nih gitu. Hari ini gue mau belajar apa, kemudian nanti gue mau ngerjain projectnya apa gitu. Nah, jadi mungkin perlu juga kita jawab pertanyaan ini ya. What I do want to achieve with coding misalkan ya. Setiap orang mungkin bebas aja gitu, misalkan bisa punya targetnya masing-masing. Ada mungkin yang punya target dari kalian, oh gue pengen bisa coding supaya nilainya bagus misalkan ya kan, atau gue pengen bisa belajar coding supaya gue nggak dapat E misalkan di perkuliahan ini ya. Atau yang lebih advance lagi, keren lagi, oh gue mau belajar processing karena gue tahu processing itu bisa bikin art juga gitu, bisa nanti buat nambahin portfolio gue nanti setelah lulus misalkan. Atau gue pengen benar-benar serius di sini karena menurut gue art itu ini ada chance juga buat dijadikan karya seni misalkan ya. Jadi itu perlu kalian set up goals ya untuk dalam mata kuliah ini, dalam mempelajari coding, atau anggap aja di sini kita belajar processing ya untuk codingnya. Nah, kemudian get the basic right ya. Jadi kita perlu cari basicnya, mempelajari basicnya ya dengan benar gitu. Tentunya dalam mempelajari programming itu kalian nanti akan menemukan beberapa jargon yang baru ya, yang baru kalian dengar gitu. Jargon itu kayak istilah atau terminologi ya, yang mungkin kalian baru dengar atau mungkin baru akan kalian pelajari gitu. Nah, gimana caranya untuk cari tahu ya? Kalian cari tahu lah artinya, misalkan oh jargonnya misalkan nanti ada variabel atau apa, itu apa gitu ya. Cari di Google atau cobain misalkan, nah atau tanya dengan orang misalkan. Nah, itu kita belajar basic dulu, benar. Nah, ada beberapa basic konsep dalam programming ya yang mungkin nanti sering kita akan bahas dan sering kita temui gitu ya. Yang pertama adalah variabel. Variabel ini nanti kita sering menemukannya, sering kita gunakan ya. Sebagai apa? Sekilas saja, variabel itu kayak tempat atau suatu metode atau suatu tempat ya untuk menyimpan informasi nantinya. Kalau istilahnya ya dia sebagai tempat memori penyimpanan sementara gitu. Jadi kalau nanti suatu waktu kita pengen gunakan, kita ambil dari memori itu. Atau ibaratnya dia sebagai suatu kotak itu dari karena kotak itu kan ada volumenya, artinya volumenya itu adalah untuk menyimpan sesuatu barang ya. Terus kita masukin misalkan barang, suatu waktu kita pengen gunakan, kita ambil dari kotak itu. Nah, itu analoginya dari variabel. Memanggil variabel atau calling the variable itu akan meretrieve atau memperoleh atau mengambil informasi yang tadinya disimpan dalam variabel tersebut. Oke. Kemudian ada control structure ya. Control structure ini adalah dimana kita menggunakan beberapa parameter ya. Contohnya misalkan ada if then else, atau ada statement lain atau processing lain yang kita gunakan. Di sini ada itu disebutnya dengan control structure. Nah, control structure ini secara sintaks mungkin berbeda di setiap bahasa ya. Jadi itu tergantung bahasa apa yang kita gunakan nantinya. Nah, di control structure juga tempat di mana kita memberitahukan program apa nih yang mesti dilakuin gitu. Misalkan ada proses apa gitu. Nah, biasanya nilai-nilai yang kita gunakan dalam proses itu diambil dari variabel. Kemudian ada data structure. Nah, sebenarnya data structure ini hampir sama dengan variabel, tapi dengan metode yang berbeda dalam menyimpan data dan mengakses datanya nantinya ya. Nanti kita akan coba lah di pertemuan selanjutnya apa sih bedanya. Ini hanya sekilas saja. Kemudian ada yang disebut dengan sintaks. Nah,
kalau dalam belajar bahasa kan kita mengenal grammar ya. Kalau bahasa Inggris kita punya grammar. Nah, di bahasa pemrograman juga ada. Itu kayak sintaksnya gitu. Bentuk umumnya seperti apa nih? Perintah ini bentuk umumnya apa? Sama kan kalau kayak grammar misalkan bentuk simple past tense itu seperti apa? Simple present seperti apa? Nah, itu juga sama. Ya, itu terdiri dari beberapa rules yang mendefinisikan grammar dari bahasa pemrograman ya. Nah, itu disebut dengan sintaks. Kemudian nanti ada tools. Nah, tools ini adalah sekumpulan software ataupun perangkat lunak lainnya atau pustaka program yang bisa membantu kita dalam memprogram atau membuat program menjadi lebih cepat. Nah, ini adalah 5 basic concept of programming ya. Jadi kalian perlu mempelajari ini dulu ya. Kalian simple aja, kalian carilah di Google ya. Apa sih variabel, control structure itu apa, data structure apa, sintaks itu. Nah, itu kalian pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam bahasa pemrograman. Oke. Nah, tentunya yang keempat adalah build patient. Jadi kalian harus sabar ya. Bahkan beberapa ahli itu mengatakan bahwa programming itu seperti latihan dari kesabaran atau latihan sabar ya. Jadi dalam mengcoding itu bisa saja menjadi sulit ya dalam satu waktu. Misalkan kalian menemukan pengen bikin project ini tapi kok nggak nemu ya gitu. Salahnya di mana, gimana mau mulainya gitu. Jadi itu membuat kesabaran kita itu menipis. Kesabaran kita tuh jadi lebih tipis gitu loh. Jadi karena kita pelajarin skill yang baru tapi selalu mentok gitu, ya kan? Nah, tentunya ini akan menyebabkan kita itu menjadi lebih gampang frustasi ya. Jadi yang tadinya kita goalsnya apa, kemudian kita nggak sabaran, pengen cepet gitu, akhirnya malah lama-lama frustasi dan akhirnya malah nggak ada motivasi gitu dan cenderung menyerah gitu. Nah, kita harus berlatih sabar ya, untuk mencerna atau menyerap atau mempelajari programming ini gitu ya. Kita nggak bisa langsung langsung kayak lompat sana sini, gue udah belajar ini lompat lagi ini. Nah, itu kita belum bisa. Jadi kalau memang kita nggak mengerti, kita harus coba ya, kita harus belajar lagi. Kalaupun kita mengerti, kita coba dengan beberapa cara lain gitu ya. Nah, tipsnya ini ya, ketika kita udah habis kesabarannya ya, cobalah untuk bernapas lebih dalam ya, atau deep breath ya. Jadi kalau kita udah ketika kita frustasi ya, heart rate-nya itu jadi makin cepat ya. Kemudian tapi nafas kita jadi makin pelan gitu kan. Dan itu akan menyebabkan otak kita semakin susah untuk berpikir, semakin susah untuk ambil keputusan ya, ambil data di memori kita. Nah, caranya gimana? Kita harus, untuk antisipasinya kita harus reset your body ya. Jadi kita harus reset dulu, tenangin dulu dengan cara bernafas dengan lebih dalam ya, deep breathing ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga buat kalian praktekin atau praktek, nggak cuma belajar programming, dalam kondisi apapun ini bisa terjadi sama siapa aja. Cara mengantisipasinya ya ambil nafas, tarik nafas dalam-dalam gitu, kemudian lepasin, tarik nafas lagi, terus lepasin. Nah, kemudian coba istirahat sebentar. Yes ya, jadi kita coba ambil istirahat sebentar, itu akan membuat rasa frustasi kita dalam mengcoding itu menjadi lebih berkurang gitu.
dan bisa saja itu menjadi cara kita untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi take a break ini ya bisa banyak caranya gitu. Kalau kita memang lagi ngerjain tugas programming, ya take a breaknya kalian bisa diam sebentar, kemudian misalkan nyeduh kopi atau bikin coklat panas misalkan, ya itu sangat membantu, atau minum teh ya. Yang penting take a break itu jangan kalian manfaatin malah buat mabar dulu gitu. Jadi misalnya deh satu round, satu game, satu gamenya kalah, satu lagi kalah lagi, satu lagi, artinya take a breaknya terlalu panjang gitu ya, malah otak kita udah terlalu nyaman gitu, jadi udah setelah itu jadi pengen tidur gitu ya, jangan makin lupa nanti ya untuk programmingnya. Nah, ini adalah yang kalian harus coba latih ya. Mungkin ya di era milenial seperti kalian ya, seperti yang generasi sekarang itu kan kita dipermudah dengan akses berbagai macam informasi ya. Kalian bisa lihat tutorial di YouTube ya, kalian bisa lihat di Instagram ataupun di TikTok misalkan tutorial, atau di kalian baca misalkan. Tapi sayangnya untuk berlatih coding itu nggak bisa hanya dengan melihat gitu, nggak bisa hanya dengan kita lihat kemudian kita baca gitu, enggak. Jadi mungkin secara konsep kalian mengerti gitu, misalkan kayak kalian lihat tutorial ada gimana sih penggunaan array, gimana penggunaan variabel, mungkin kalian memahami bagaimana konsepnya gitu. Tetapi kalau nggak kalian coba dengan mengcoding sendiri atau coding by your hands ya, itu kalian mungkin akan kesulitan dalam menghafalkan ya atau menuliskan sintaks yang benar gitu. Itu yang perlu kalian antisipasi gitu. Jangan sampai dengerin video aja tapi cara menulisnya yang nggak bisa gitu. Sementara coding itu ya dibuat dengan menulis gitu ya. Jadi ini mungkin problematika yang mungkin dihadapi oleh anak-anak generasi sekarang gitu ya, dengan terbukanya semua akses informasi. Mungkin bisa aja untuk kedepannya nggak cuma bahasa pemrograman aja yang sulit dipelajari, tapi mungkin aja bahasa sehari-hari juga kalian sulit untuk menuliskannya, karena kita kebiasaannya hanya melihat gitu tanpa menulis gitu. Nah, memang dalam risetnya ya, dalam mempelajari atau dalam belajar ya, jadi di sini disebutkan bahwa studies show that your brain has an easier time retaining information when it's written out ya. Jadi otak kita itu akan jadi lebih mudah untuk memperoleh informasi ataupun menyimpan informasi kalau kita coba tulis lagi atau ketik lagi ya. Walaupun kita menyalin ya, misalkan menyalin ada program terus kita ketik ulang, itu bahkan jauh lebih mudah untuk diingat dibandingkan kita blok programnya Ctrl C terus Ctrl V gitu. Nah, itu akan yang kita ingat jadi lebih sedikit dibanding kita mencoba untuk mengetikkannya. Nah, sambungannya lagi dari practice coding by hands juga learn by doing ya. Belajar coding itu seperti belajar naik sepeda gitu. Jadi ketika kita naik sepeda ya, kita nggak mengingat gitu ya, gua nanti naik kaki kiri, kemudian seimbangin ya, yang penting kanan sama kiri sama seimbang, terus mulai kayuh dengan kaki kanan gitu misalkan. Itu kan teorinya terus kita ingat misalkan, tapi ya coding itu learn by doing gitu. Jadi sama kita belajar naik sepeda gitu, kita nggak perlu ngafalin, kita nggak perlu ngafalin gimana caranya, kita lihat terus kita lakuin, kita belajar dari apa yang kita lakuin itu gitu. Nah,
Caranya ya kalau dengan coding ya kita coba berbagai macam metode, berbagai macam percobaan gitu. Jadi misalkan belajar tentang variabel, kita coba lagi variabelnya taruh di mana, variabelnya diganti apa. Nah, lama-lama ya itu udah jadi di dalam kepala kita udah tahu gitu, karena kita learn by doing gitu ya. Jadi ini nyambung kepada practice coding by hands, kemudian nyambung kepada learn by doing ya. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran, justru dalam programming ini kita harus bukan harus ya, tapi kalau kita salah memprogram itu bukanlah sebagai satu nightmare ya. Jadi dalam itu merupakan salah satu istilahnya valuable lesson ya. Jadi itu bisa aja jadi sesuatu yang berharga karena ketidaksempurnaan itu, karena kesalahan itu gitu. Bisa aja bahwa coding kita itu nggak selalu sempurna gitu, nggak selalu jadi masterpiece kita gitu ya. Sama kayak kita belajar fotografi, misalkan kita belajar seni, nggak selamanya setiap karya kita itu sebagai suatu masterpiece dan itu menjadi sebagai suatu kesempurnaan gitu. Justru ketika karya kita nggak sempurna atau kita bikin kesalahan, itu adalah satu kesempatan baru untuk belajar gitu ya. Jadi every imperfection is a learning opportunity. Jadi setiap ketidaksempurnaan itu menjadi suatu kesempatan belajar ya. Ya bahkan istilahnya semakin banyak kita salah ya, makin banyak juga kita akan mempelajari sesuatu hal itu dengan benar ya. Loh orang, tapi tetap ya jangan sampai frustasi juga gitu ya. Tetap kita harus berusaha. Jadi makin banyak salah, tetap kita harus belajar lagi sampai itu benar gitu. Artinya untuk mencapai sesuatu yang benar itu kita lewatin banyak kesalahan, dan setiap kesalahan itu punya cara penyelesaian yang berbeda-beda. Nah biasanya gitu. Jadi kalau kita programming, jangan takut salah gitu ya. Kalau kalian takutlah kalau kalian selalu benar gitu, karena kalau kalian selalu benar ya kalian pelajari ya itu aja. Misalkan kasih soal apa, kemudian kalian bisa ngerjain itu, ya udah itu aja gitu. Kalian nggak belajar yang lain gitu. Ya justru kalau kalian salah lah kalian akan belajar. Jadi sama seperti orang, misalkan orang ini dipuji terus ya, misalkan oh dia pintar dia, tapi ya yang dia dapat ya hanya itu. Justru kalau orang yang selalu mengkritik kita atau komentarin kita itu menjadi satu opportunity buat kita ya. Itu sebagai suatu kelebihan buat kita, karena kita akan belajar lebih banyak dibandingin orang yang dipuji terus gitu ya. Terakhir adalah don't give up ya. Jadi jangan menyerah ya. Jadi jangan menyerah. Jadi kalau kita diberikan satu tugas, satu project gitu, kemudian kita coba beberapa strategi, kemudian itu selalu salah misalkan, atau itu selalu mentok ya, jadi nggak nemu juga caranya ya, caranya, kemudian itu jangan membuat kita gampang menyerah ya. Do you give up? Of course not ya. Jadi kita hanya perlu sedikit bantuan ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita temuin untuk membantu kita dalam coding. Ada online forum, Google misalkan kita cari ya, atau Stack Overflow, tempat forumnya programming, atau teman atau guru kita gitu. Kalau di Google pun kalian juga kalian misalkan ketemu, misalkan saat coding ada error apa, ada biasanya dalam program itu kan selalu muncul ya, kalau misalkan dia errornya apa, dia akan kasih tahu. Nah kalian copy aja apa yang dikasih tahu oleh programming si bahasa pemrograman itu, terus kita cari di Google, itu akan ketemu cara untuk solusinya gitu. Nggak perlu cari
kata-katanya apa ya kalau kita errornya di sini gitu, nggak perlu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan kita rangkum ya. Jadi ini yang things to do before programming. Pertama, karena kita harus menyadari bahwa it's not going to be easy ya. Jadi karena ini nggak mudah, kita perlu untuk menseriusinya ya, membuat ini menjadi salah satu kalau dalam prioritas itu kayak top priority-nya kita ya. Ini yang perlu kita waspadai, kita harus belajar lebih giat misalkan ya. Kemudian kita set up goals ya, goals yang kita apa dengan algoritma pemrograman 2 processing ini ya, goals yang kita apa. Kemudian kita harus pelajari basicnya ya, ada beberapa basic konsep programming yang mesti kita pahami, kita sadari bahwa ini akan kita hadapi nantinya ya. Kemudian sabar ya, build patient. Kemudian practice coding by hands ya, jangan cuma baca, jangan hanya cuma lihat YouTube, baca tutorial, tapi coba ya, kita coding sendiri gitu. Kemudian learn by doing ya, jadi lakuin, jangan hanya diingat ya. Jadi nanti kalau ujian nanti kalau ada soal ini gua hafalin codingnya gitu, itu percayalah itu nggak akan membantu kalian banyak gitu dengan mengingat ya. Bisa aja nanti diubah sedikit soalnya ternyata kalian udah lupa gitu. Don't give up terakhirnya ya. Jadi kalau kalian mentok, kalian bisa tanya di mana aja ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan.